pemateri oleh pemateri kita yang sangat luar biasa sekali ya. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, terlebih dahulunya izinkan saya untuk membacakan ya CV dari pemateri kita. Untuk nama lengkap pemateri kita pada malam hari ini yaitu Fahmi Husain, SPD, MSI. Sapaan akrab beliau adalah Fahmi ya, atau bisa kita sebut Kak Fahmi. Nah, untuk alamat beliau yaitu di Tekodaya ya. Tekodaya, Kabupaten Lombok Timur, Desa Pitai, Kecamatan Pringgabaya. Beliau lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1996. Nah, beliau juga alumni Unram ya. Alumni Unram S1 yaitu prodi S1 Pendidikan Biologi pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Nah, setelah selesai dari Unram, beliau melanjutkan ke Universitas Malaysia ya, mengambil prodi S2 Ilmu Lingkungan pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, tidak kalah kerennya lagi, beliau adalah seorang argumenter juga ya. Seorang argumenter aktif pada tahun 2014 sampai 2018. Sangat luar biasa sekali ya pemateri kita pada malam hari ini. Dan juga beliau sebagai sekretaris umum ya. Sekretaris Umum MT Al-Kahfi 2015. Nah, untuk untuk sekarang beliau menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Wathon. Nah, dari tahun 2021 sampai sekarang, sangat luar biasa ya. Sangat lengkap, udah kuliah di Unra, menjadi argumenter, dan sekarang menjadi seorang dosen. Oke ya. Sebelum tidak berlama-lama ya, kita menyapa dulu pemateri kita. Halo Kak Fahmi. Assalamualaikum. Oh, iya. Gimana kabar Kak Fahmi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar semua? Aji. Alhamdulillah kabar baik Kak. Sekarang di mana Kak? Sekarang tinggal di Labu Api ya, di Labu Api Perumahan Gria Taman Sari. Wah, Desa Torontawah. cukup dekat ya Semua ya dari. argumenter sini kayaknya banyak yang baru lulus ini kan ini acaranya postgraduate preparation ya untuk Iya lanjut Kak. studi. Ya, ini sangat tepat sekali ya bagi kakak-kakak argumenter kita yang sudah Mungkin di musim akhir ya, musim akhir perkuliahan, yang sedang mau skripsi atau yang sedang akan wisuda ya. Kita tepat sekali acara pada malam hari ini. Nah, dan tentunya kita ingin kakak-kakak argumenter kita ingin mendengar motivasi dari Kak Fahmi, bagaimana dulunya Kak Fahmi menjelang akhir musim perkuliahan gitu ya. Oke ya Kak Fahmi, tidak baik. berlama-lama waktu dan juga ini pukul udah menunjukkan mau jam 9. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Fahmi. Baik, sebelumnya kita sampai jam berapa ini untuk materi diskusinya nih? Kita start pukul 9 ya. Nah, sebentar lagi. Sampai berapa menit ini? 20 menit ya? Ada 20 menitan atau lebih? Sebelum kita ini karena kita banyak cerita nantinya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik argumenter yang berkesempatan hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali ya, walaupun melalui platform Zoom ya, tidak bertemu secara langsung. Namun melihat adik-adik semua yang mungkin banyak yang baru lulus atau yang akan lulus nantinya ya, yang mempunyai mimpi untuk lanjut studi ya, nanti kita akan ke depan beberapa menit ke depan kita akan share ya
pengalaman ataupun, materi-materi yang berkaitan dengan topiknya yang sudah disebutkan oleh moderator malam hari ini ya. Baik, eee, sebelumnya perkenalkan ya, sekali lagi nama sebut saja Kak Fahmi ya, nama panggilannya, argumenter, juga dulu ya, dan tamat 2019. Eee, Malam hari ini diberikan topik ya untuk pertemuan pertama, bisa saya share ini ya screen-nya coba. Terkait dengan, bagaimana membuat, motivation letter ya, motivation letter ataupun yang kedua nantinya, recommendation letter. Apa aja sih ya yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana cara membuatnya sehingga menarik dan menjadi salah satu persyaratan ya kalau, mendaftar beasiswa ya. Sebelumnya, Kak Fahmi, sebagai awardee sekaligus alumni ya, sekarang sudah menjadi alumni beasiswa NTB ya, beasiswa yang disediakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Jadi kebetulan ceritanya dulu, mendaftar beasiswa ITB karena pada saat lulus ya, lulus 2019, bulan Maret ya. Nah, tidak lama kemudian bulan Mei itu buka beasiswa NTB. Nah, kemudian itu, eee, ketika buka peluang untuk ikut, beasiswa NTB, terbuka dan coba untuk ikut ya. Nah, alhamdulillah lulus pada tahun itu juga. Sehingga pada bulan Oktobernya bisa berangkat, mengambil program studi ilmu lingkungan di University Science Malaysia dan lulus pada tahun 2020-nya ya. Hanya setahun lah kalau tidak salah. Ya, nah itu ceritanya singkatnya ya. Dan, sebentar saya share screen dulu. Eee, dan kemudian, perlu diketahui bahwa banyak sekali alumni ya argumenter yang lanjut studi ya, yang di mana-mana negara sudah banyak ya. Apalagi sekarang mungkin ya, ada yang ke Inggris, ada yang ke Australia, banyak ya. Ada yang kemudian ke Polandia ya, ikut beasiswa ada yang ikut beasiswa NTB, ada LPDP, ada AS ya. Jadi, eee, pada dasarnya sama ya persyaratannya ya, yang paling diperlukan yang pertama adalah karena kalian argumenter itu bahasa Inggrisnya ya, yang dibuktikan dengan sertifikat, entah itu TOEFL, atau IELTS, atau apapun itu, yang itu menjadi prasyarat penting ya di dalam mengikuti beasiswa ini. Karena kalau tidak karena kalau kalian ya argumenter terus kemudian, belum bisa atau kurang mampu ya itu untuk di dalam bahasa Inggris itu dipertanyakan kalau ingin kuliah ke luar negeri ya. Jadi, sangat penting ya bahasa Inggris itu yang saya alami bahwa itu salah satu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Nah, tapi saya yakini bahwa teman-teman argumenter, adik-adik semua tentu memiliki kemampuan ya, kapasitas, eee, di dalam bahasa Inggris ini ya. Eee, nah kita mulai dari yang pertama ya, slide pertama. Semuanya dengar suara ya? Jelas ya suaranya ya? Bisa kelihatan screen-nya moderator coba bantu? Nggih, Kak, Bisa ya? Ya, baik. Terima kasih ya moderator. Nah, topik malam hari ini, motivation letter, recommendation letter ya. Eee, Baik, kita mulai ya ini dulu ya sebelum kita overview dulu ya, ini alumni-alumni argumenter, yang mungkin ini sebagai motivasi ya untuk ikut lanjut studi bahwa banyak sekali argumenter, entah itu sekarang sebagai awardee ataupun alumni ya. Yang ini yang sebelah kiri ya, Kak Mulyono dan Kak Eka ini sekarang sebagai awardee, awardee LPDP, SLPDP ya yang di Inggris ini ya, suami istri kebetulan argumenters. Nah mungkin, banyak yang kenal ya Mulyono dan Kak Eka ya. Nah kebetulan Kak Eka ini dulu, ini tutor Kak Fahmi dulu pada saat debat ya, di edisi dulu ya. Dari awal, kemudian dibina bagaimana berdebat, tapi Kak Fahmi itu orangnya nggak terlalu pintar debat ya, jadi orangnya biasa-biasa aja ya. Nah cuma tahu caranya, itu ikut di kelas debatnya Kak Eka waktu itu. Tutor pertama itu Kak Sony dulu namanya, Sony Aryawan yang sekarang dosen di UIN Mataram ya.
terus kemudian Kak Eka, juga Kak Juju. Nah, ini Kak Juju nih paling pojok nih, Kak Juju ini alumni alumni sekarang ya, alumni beasiswa NTB juga di Polandia ya. Nah, kemudian ini Kodratullah ini sekarang Awardi ya, Awardi di ini alumni peternakan ya, Unram. Sekarang studi di IPB ya, Fakultas Kedokteran Hewan. Kak Kudrat ini, mungkin banyak kenal yang ini baru-baru ini, masih junior mungkin. Nah, kemudian ini Kak Azhar, ini juga, satu angkatan dengan Kakak 2014 dulu. Ini sekarang sebagai Awardi beasiswa NTB di Malaysia ya, yang UTEM di University Teknologi Malaysia Mara, Kak Azhar. Nah, ini Kak Fahmi dulu di Malaysia ya. Nah, ini salah satu motivasi ya. Jadi argumen tersebut tidak diragukan ya kapasitasnya untuk kuliah ke mana-mana, ada yang di Inggris, ada yang di Australia dulu ya mungkin, ada yang, di Polandia, di Eropa, macam-macam ya, dan itu bisa ya, bisa. Kita bisa kalau kita punya tekad, punya, niat yang kuat ya, kita bisa untuk, apa namanya, untuk ikut, ikut andil di dalam berbagai macam beasiswa ya. Nah, nanti kita lihat apa perbedaan beasiswa-beasiswa ini ya. Ya, pada dasarnya sama ya, artinya persyaratannya sudah terpenuhi, kemudian seleksi, sudah lolos, nah kemudian berangkat ya, sederhananya seperti itu. Nah, ini perbandingan, antara beasiswa NTB, LPDP, dan AS dalam konteks, apa namanya, motivation letter ini ya, yang akan kita singgung beberapa menit ke depan ya. Nah, kalau di beasiswa NTB itu disebutkan motivation letter atau surat, motivasi ya, apa motivasi kita mengikuti, apa namanya, beasiswa itu, apa motivasinya mengambil jurusan itu, kampus itu, di situ disebutkan ya. Kemudian juga ada namanya study plan ya, study plan, rencana studi ya. Study plan ini bisa NTB, tapi kalau LPDP itu yang dibutuhkan adalah personal statement. Sama juga isinya ya, motivation letter itu personal statement. Nah, nanti kita, lihat contohnya ya. Nah, kemudian ada juga namanya esai kontribusi ya, itu di sesuai LPDP itu ya. Tapi kalau yang di AS, Australian Award Scholarship itu ada CP ya, CP-nya harus dibuat semenarik mungkin, kemudian ada formulir yang diisi ya, seperti itu ya. Ini beberapa perbedaan. Tapi nanti kita ke depan kita fokus ke motivation letter ini ya, karena, kebetulan Kak Fahmi alumni beasiswa NTB, jadi lebih banyak tahu tentang mekanisme beasiswa NTB itu ya. Nah, kemudian ada juga studi plan. Mungkin studi plan juga nanti pertemuan berikutnya ya, di anunya itu sudah diagendakan pertemuan berikutnya oleh pemateri yang lain ya. Nah, jadi kita mulai dari, kemudian bagaimana dengan, recommendation letter? Recommendation letter itu untuk sekarang ya, yang di beasiswa NTB itu tidak lagi diwajibkan ya, tidak terlalu diwajibkan, bahkan bisa tidak kita pakai ya. Tapi kadang-kadang ada beasiswa yang recommendation letter, tapi kalau untuk beasiswa LPDP itu dibutuhkan ya, surat rekomendasi dari akademisi ya, dari dosen misalnya ya, itu atau dari akademisi atau tokoh ya. Itu dari kampus intinya ya. Kalau yang di LPDP itu wajib itu. Ada formulirnya yang harus diisi itu. Nah, nanti ada contohnya ya. Nah, tapi kalau di BSNTB itu tidak lagi memerlukan, surat rekomendasi ya. Kemudian nah motivation letter. Nah, ini apa namanya, deskripsinya ya. Motivation letter itu berisi tentang apa ya? Yang pertama berisi tentang informasi ya, short self introduction ya, perkenalan diri singkat, kemudian background background study kita sebelumnya di S1, kemudian alasan mengapa kita mengambil, jurusan yang akan kita tempuh di S2 itu ya. Nah, itu harus disebutkan di sana. Itu yang pertama. Kemudian, kisi-kisi yang kedua atau informasi yang kedua, Eee, di paragraf berikutnya itu kita harus tulis, apa yang sudah kita lakukan selama ini, artinya apa yang sudah kita, kontribusikan atau lakukan pengalaman ya, sehingga ada hubungan atau linearitas antara jurusan yang kita ambil berikutnya. Jadi tidak sekedar kita mengambil jurusan, tapi, ada, alasan atau apa namanya, passion kita memang di situ misalnya ya. Ada hubungannya sehingga, cocok kita ambil jurusan itu. Misalnya Kak Fahmi dulu S1-nya, pendidikan biologi ya, biologi masih saintek, ngambil S2-nya ilmu lingkungan. Nah, masih ada hubungan lah itu, masih cocok, masih relevan. Sehingga, ketika dinilai nanti oleh asesor di seleksi administrasi bisa apa istilahnya, reasonable ya, masuk akal dan, bisa diloloskan seperti itu. Artinya tidak terlalu jauh ya, ada hubungan. Kemudian,
yang berikutnya reason why, kenapa, mengambil, jurusan itu atau kampus itu. Nah, kita harus tahu background atau sedikit informasi tentang jurusan yang kita akan ambil itu. Apa yang akan dipelajari, bagaimana kurikulumnya, minimal tahu. Kemudian di kampus itu seperti apa, kulturnya, nah itu tahu ya. Nah, itu ya kita sebut juga. Kemudian berikutnya, what will you get, atau positive impacts after you choose that program. Nah, apa yang kemudian, dampak yang akan ditimbulkan nantinya dari jurusan itu ya, program studi yang kita ambil itu, dampaknya bagi kita, itu kita tulis nanti. Oh ini berdampak misalnya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan di bidang apa misalnya, di bidang lingkungan, di bidang bioteknologi dan seterusnya, itu kita sebutkan sehingga itu bermanfaat gitu. Tidak sekedar mengambil jurusan tapi ada dampak yang bisa kita, dapatkan. Kemudian terakhir adalah harapan ataupun, eee, dampak yang lebih luas ya dari jurusan yang kita ambil itu. Nah, itu isi motivation letter itu ya. Jadi, eee, nantinya ketika mempersiapkan dari sekarang ya mungkin coba-coba untuk membuat motivation letter itu entah itu untuk ikut, beasiswa NTB ataupun LPDP itu, sama isinya seperti ini ya. Jadi kalau di BSNTB ya itu dibatasi, 1000 kata ya, 1000 kata, hanya satu lembar dia untuk motivation letter itu ya. Tapi kalau yang di beasiswa LPDP untuk personal statement-nya itu, tidak dibatasi ya, tidak ada format ya, bisa 2 lembar, bisa ya intinya singkat, padat, jelas lah ya. Ya itulah kira-kira di motivation letter. Nah ini yang di beasiswa LPDP ya, jadi sama kurang lebih isinya ya. Nah, jadi yang pertama perkenalan diri singkat, kemudian riwayat pendidikan, kemudian, riwayat dan pengalaman organisasi dan aktivitas apa saja yang sudah diikuti ya selama kuliah. Nah, itu bisa menjadi apa namanya, isi dari, personal statement itu yang kemudian dihubungkan dengan apa namanya, potensi daerah kalau yang di PDP itu yang ingin menjadi suatu persoalan dan kemudian dengan jurusan yang diambil itu bisa sebagai solusi nantinya ya. Nah, itu yang